Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti INK. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamar Mayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku kemudian segera menjauh dari cermin itu dan duduk di kursi Kak Yono, lalu membaca-baca buku laporan harian kamar mayat yang ada di atas meja. Dokter Agung juga lantas duduk. Tidak lama dia terlihat menulis di sebuah buku. Entah apa yang sedang ditulisnya. Aku merasakan suasana di antara kami sangat tidak nyaman. Kami sama-sama terdiam dengan pekerjaan masing-masing. Sekitar pukul setengah 10 Dokter Agung beranjak dari tempat duduknya. Dia lalu menghampiriku. Aku segera berdiri. Ahmad, saya akan keluar. Ada kepentingan yang harus saya urus. Kalau ada apa-apa, tolong kamu hubungi saya. Ini nomor HP saya, kata Dokter Agung sembari memberikan secari kertas bertuliskan sederet angka padaku. Baik dok, kataku sambil mengambil secari kertas tersebut dari tangan Dokter Agung. Dokter Agung lalu pergi meninggalkan ruangan. Sepeninggal Dokter Agung, aku kembali memeriksa cermin itu. Dengan adanya larangan agar aku tidak mendekati cermin tersebut dari Dokter Agung, malah membuatku makin merasa penasaran. Ada apa sebenarnya dengan cermin itu? Kenapa aku tidak boleh mendekatinya? Aku meneliti cermin itu dengan lebih seksama, mengusap dengan pelan bagian depan dan keempat sisinya. Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam cermin tersebut. Aku langsung merinding. Bulu kuduk di leher dan kedua tangan meremang. Sejenak diri ini hanya tertegun sambil menatap cermin itu. Aku lantas menajamkan telinga, barangkali saja diri ini salah mendengar. Suara tangisan itu kian nyata terdengar, dan aku yakin kalau tidak salah dengar, kedua telingaku masih normal. Dengan perasaan takut yang teramat sangat, perlahan aku menempelkan telinga kiri ke cermin dan suara tangisan itu makin jelas terdengar. Aku mengerutkan kening. Aneh. Masa iya sih, di dalam cermin ini ada suara orang nangis? Aku membatin. Baru saja aku akan memeriksa lagi cermin itu, tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamar mayat dibuka seseorang. Bergegas aku menjauh dari tempatku berdiri, lantas duduk sambil pura-pura sibuk membaca buku laporan. Tidak lama berselang, Dokter Agung masuk ke kamar mayat. Dia tampak tergesa-gesa menuju meja kerjanya, lalu mencari sesuatu, entah apa. Aku menarik nafas panjang. Beruntung tadi aku melihat saat pintu terbuka. Jadi tidak ketahuan oleh Dokter Agung kalau aku sedang meneliti cermin itu. Menjelang zuhur, Dokter Agung pergi lagi. Aku bergegas ke musola untuk mendirikan sholat zuhur berjamaah. Sekembalinya dari musola, aku duduk di depan kamar mayat. Perutku terasa sangat lapar, sebab tadi pagi aku tidak sarapan. Tapi mau beli makanan di luar rumah sakit, khawatir nanti ada kiriman jenazah yang datang. Dan kamar mayat dalam keadaan kosong, tidak ada petugas yang jaga. Pasti bakalan bisa kena surat peringatan aku nanti. Kalau hanya diskor selama beberapa hari agar tidak masuk kerja dan gaji bulanan dipotong sih tidak jadi soal. Tapi kalau sampai langsung diberhentikan oleh pihak rumah sakit angkasa, bisa gawat. Aku akan menganggur lagi, mencari dan melamar lowongan kerja lagi, menunggu panggilan lagi. Duh, membayangkannya saja aku tidak ingin. Apalagi jika harus mengalaminya langsung. Maka dengan terpaksa aku hanya duduk dengan menahan lapar, sambil berharap ada orang yang bisa aku mintai tolong untuk membeli makan siang di luar rumah sakit lewat koridor. Mas Ahmad, sedang apa di situ? Tanya seseorang dari koridor. Aku memincingkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangan yang barusan menyapa. Ternyata Barudin, anak tetangga sebelah rumah. Din,
kamu ngapain di sini? Aku balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Barudin. Saya sedang nungguin saudara yang dirawat di rumah sakit ini, Mas. Mas Ahmad sendiri sedang apa? Oh, sakit apa saudaramu? Udah berapa lama dirawat? Aku sedang dinas, Din. Sekarang kamu mau kemana, Din? Sakit darah tinggi, Mas. Udah 3 hari sama sekarang. Saya mau ke warung depan, Mas. Mau beli makan siang. Mas Ahmad sekarang kerja di rumah sakit Angkasa. Aku mengangguk dan beranjak dari duduk lalu menghampiri Barudin. Wah, kebetulan banget, Din. Aku sekalian nitip ya, kataku sembari menyerahkan sejumlah uang pada Barudin. Barudin pun segera menuju ke depan rumah sakit setelah aku memberitahu padanya apa saja makanan yang ingin aku beli. Alhamdulillah, akhirnya ada juga orang yang bisa aku mintai tolong untuk beli makan siang. Aku dan Barudin lalu makan siang bersama di kursi panjang depan kamar mayat. Barudin banyak bertanya seputar pekerjaanku. Meskipun baru kelas 2 SMA, tapi anak itu lumayan pintar. Aku sangat mengenalnya karena dia sering main ke rumah. Mas, saya boleh nggak masuk ke kamar mayat itu? Saya ingin lihat-lihat kayak apa di dalam sana, tanya Barudin di sela-sela waktu makan, sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah pintu. Aku mengangguk. Boleh banget, tapi apa nanti kamu nggak takut, Din? Takut sama apa, Mas? Kan kita nanti berdua di dalam, kata Barudin. Aku hanya tersenyum. Sekarang habiskan dulu makananmu, habis itu baru kita masuk bareng. Setelah selesai makan, kami pun masuk ke ruang dalam kamar mayat. Barudin langsung melihat-lihat seisi ruangan. Wajahnya tampak terkagum-kagum saat melihat pentem manusia dan peralatan medis. Berulang kali dia menanyakan hal yang dia belum paham. Rasa ingin tahunya sangat besar. Betul-betul cerdas anak itu, pikirku. Sementara Barudin melihat-lihat isi ruangan kamar mayat, aku tertarik dengan beberapa buku kesehatan yang tertata rapi di lemari kaca. Betul juga apa yang dikatakan oleh Dokter Agung tadi. Memang sebaiknya diri ini lebih banyak membaca buku-buku yang ada di ruangan ini daripada sibuk memeriksa cermin itu yang notabene bukan bagian dari tugas yang harus aku lakukan. Aku membatin. Aku membuka lemari kaca itu dan mulai melihat-lihat beberapa judul buku yang tersimpan di lemari tersebut. Bermacam judul buku kesehatan dari beberapa penerbit ada di sana. Satu demi satu aku lihat sekilas, sampai akhirnya aku menjatuhkan pilihan pada sebuah buku yang berjudul Bedah Mayat. Aku mengambil buku tersebut dari dalam lemari, kemudian mulai membacanya. Dimulai dari daftar isi, dan aku tertarik dengan bab cara melakukan bedah mayat. Ketika aku membuka bab itu, ada sebuah foto yang tersimpan di dalamnya. Betapa aku terkejut saat melihat orang yang ada di dalam foto itu. Tampak 3 orang dalam foto, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Wajah mereka sangat aku kenal, karena aku sering melihatnya. Mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Senyum mereka kelihatan sumringah. Ya, orang yang dalam foto itu adalah Dokter Hani, sedang diapit oleh Dokter Agung dan Kak Sigit. Sepertinya mereka sedang di dalam kamar Oka saat foto itu diambil. Terlihat dari backgroundnya, sebuah meja operasi tampak di belakang mereka. Aku menarik nafas panjang dan semakin penasaran saja dengan misteri yang belum terungkap selama ini. Ternyata Dokter Agung dan Kak Sigit kenal dekat dengan Dokter Hani. Tapi kenapa mereka ada di dalam kamar Oka? Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Aku sibuk menerka-nerka. Mas Ahmad, saya balik ke ruangan dulu ya, takut dicariin, kata Barudin yang tiba-tiba sudah berdiri di dekatku. Oh iya Din, aku juga mau duduk di luar lagi, kataku sambil meletakkan buku ke tempat semula, setelah sebelumnya mengambil foto yang aku temukan di dalam buku tersebut. Sampai Kak Yono datang untuk piket malam, tidak ada jenazah yang dikirim ke kamar mayat, dan aku tetap duduk di bangku depan, tidak beranjak terkecuali saat pergi ke musola untuk mendirikan sholat asar dan maghrib. Kamu seneng amat duduk di sini, Mat, kata Kak Yono ketika dia datang. Dia lalu duduk di sampingku. Aku tersenyum. Iya Kak, di dalam dingin banget hawanya, saya nggak tahan, kataku beralasan. Entah percaya atau tidak Kak Yono dengan ucapanku, tapi dia hanya diam saja. Ada kiriman jenazah nggak? Nggak ada Kak, hening. Aku dan Kak Yono sama-sama melihat ke arah koridor. Kamu mau operan sekarang apa nunggu nanti?
Tanya Kak Yono. Setelah beberapa saat kami saling diam. Sekarang juga nggak apa-apa Kak, biar saya bisa cepat pulang. Kami pun beranjak dari duduk lalu masuk ke ruangan dalam kamar mayat. Aku kemudian menunjukkan catatan yang aku tulis di buku laporan harian. Saya pulang sekarang ya Kak, pamitku begitu selesai operan. Ya, kamu hati-hati di jalan. Aku mengangguk lantas mengambil tas dan memakai jaket. Kemudian berjalan menuju pintu keluar. Di koridor masih lumayan ramai karena memang waktunya pergantian shift sore ke malam. Aku berpapasan dengan beberapa orang teman sejawat yang akan dinas malam dan beberapa orang lainnya. Mungkin mereka penunggu pasien atau siapa. Ketika lewat di depan poliklinik gigi, terlihat Dokter Hani ada di sana. Dia sedang memandang ke arahku. Seketika diri ini merinding. Aku melihat ke kiri dan kanan, tapi sepertinya orang yang berjalan di sebelahku tidak ada yang melihatnya. Mereka terus saja berjalan menuju ke pintu gerbang. Padahal aku melihat keberadaan Dokter Hani dengan sangat jelas. Aneh, apa cuma aku saja yang melihat Dokter Hani ada di sana ya? Kataku dalam hati. Begitu sampai rumah, aku langsung mandi dan berganti pakaian, lalu menunaikan sholat isya dan makan malam bersama bapak serta ibu. Mereka sudah kembali dari luar kota dan sengaja menunggu aku pulang dinas untuk makan malam bersama. Bapak sama ibu kok sudah pulang? Kenapa nggak nginep aja di sana? Tanyaku sambil menyuap nasi ke mulut. Ibu khawatir ninggalin kamu sendiri Ahmad. Lagi pula besok bapakmu kan harus kerja juga, jawab ibu. Aku tersenyum malu. Pasti ibu mau bilang kalau Ahmad penakut. Oleh karena itu ibu merasa khawatir kalau Ahmad berada di rumah sendirian kan? Sekarang Ahmad sudah berani kok bu, kataku. Bapak dan ibu terkekeh mendengar ucapanku. Kami lalu makan tanpa ada obrolan lagi sampai selesai. Ahmad mau ke kamar dulu ya pak, bu, mau ngelurusin kaki, pamitku setelah selesai makan. Bapak dan ibu hanya mengangguk mengiyakan. Aku pun segera masuk ke kamar. Sampai di dalam kamar, aku mengambil foto yang tadi aku temukan di lemari buku dari dalam tas. Aku pandangi foto itu. Sepertinya foto tersebut dibuat belum lama, sebab wajah mereka tidak begitu berbeda dengan yang aku lihat saat ini. Aku cermati satu persatu wajah dalam foto itu. Dokter Agung, Dokter Hani dan Kak Sigit. Wajah mereka tampak sumringah dan kelihatan sangat akrab satu dengan yang lain. Ada hubungan apa di antara mereka bertiga ya? Adakah yang spesial atau hanya sebatas rekan kerja saja? Tapi kenapa saat Dokter Hani dinyatakan hilang, baik Dokter Agung maupun Kak Sigit tidak ada yang mengetahuinya? Padahal jika mereka memang berhubungan baik, tidak mungkin Dokter Hani tidak bercerita kepada mereka berdua kemana dia akan pergi pada hari itu. Atau jangan-jangan Dokter Hani malah pergi bersama Dokter Agung dan Kak Sigit, atau mungkin dengan salah satu di antara mereka. Diri ini terus menduga-duga sambil berusaha menghubungkan semua kejadian yang aku tahu selama dinas di kamar mayat yang berkaitan dengan hilangnya Dokter Hani. Rasa penasaranku semakin besar dan aku ingin sekali bisa mengungkap misteri ini. Keesokan harinya aku sengaja berangkat ke rumah sakit lebih awal. Aku ingin melihat-lihat isi lemari buku lagi. Barangkali saja aku bisa menemukan sesuatu di sana yang bisa dijadikan petunjuk atau kasus hilangnya Dokter Hani. Tergesa aku berjalan menyusuri koridor menuju ke kamar mayat. Aku ingin segera sampai di sana, sebab hari ini Kak Hardiman juga dinas pagi. Aku akan memberitahukan dia tentang foto itu dan ingin mendengar tanggapannya. Aku ingin berdiskusi dan bercerita dengan panjang lebar padanya. Tapi ternyata keinginanku untuk bisa melihat-lihat isi lemari buku tidak bisa terlaksana. Karena dari kejauhan aku melihat di depan pintu kamar mayat banyak orang sedang berkumpul. Pasti ada kiriman jenazah. Aku membatin. Ada apa ya pak? Tanyaku pada seorang bapak yang berdiri di dekat pintu kamar mayat. Itu mas, ada korban pembunuhan. Keluarganya minta diotopsi, jawab si bapak. Aku segera masuk ke ruangan dalam kamar mayat setelah mengucapkan terima kasih pada bapak tersebut. Di dalam tampak Dokter Agung sedang memeriksa mayat seorang perempuan yang usianya berkisar 27 tahun, dibantu oleh Kak Hardiman dan Kak Yono. Dokter Agung memang seorang dokter ahli forensik satu-satunya di rumah sakit angkasa ini. Jadi setiap jenazah yang akan dilakukan otopsi harus melalui persetujuan dia terlebih dahulu.
kecuali jika pihak kepolisian yang meminta. Dokter Agung harus mau melakukan otopsi setelah meminta persetujuan keluarga si mayat. Pihak keluarga yang meminta agar dilakukan otopsi pada mayat perempuan itu karena mereka curiga dengan sebab kematian perempuan tersebut. Dokter Agung menyanggupi karena memang kematian perempuan itu memenuhi kriteria untuk dilakukan otopsi, yaitu korban kekerasan yang tidak wajar atau mencurigakan, seperti bunuh diri atau overdosis obat. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Dokter Agung terlihat sedang melakukan pemeriksaan pada mata si mayat. Ini untuk mengetahui karakteristik mata, lalu mengukur panjang rambut dan memeriksa warna kulit. Sementara Kak Hardiman sibuk mencatat dan Kak Yono membantu memegangi mayat itu. Aku lalu menghampiri mereka, ingin mengetahui dari dekat seperti apa proses otopsi yang sedang berlangsung. Tidak sengaja, aku melihat ke arah Dokter Agung. Dia tampak gugup saat sedang membuka mata mayat perempuan itu. Keringat mengucur deras dari wajahnya. Beberapa kali Dokter Agung mengusap dengan lengannya. Aku mengernyitkan kening. Kenapa Dokter Agung gugup begitu ya? Bukankah otopsi mayat ini bukan yang pertama kalinya dilakukan? Aku membatin sambil merasa heran. Rasa penasaranku semakin besar. Aku berdiri lebih mendekat ke arah mayat tersebut. Tiba-tiba aku melihat yang tidur di atas berangkar adalah wajah Dokter Hani. Seketika aku terkesiap, lalu mengucek-ngucek mata agar bisa lebih jelas melihat. Tapi wajah itu tidak berubah. Jenazah yang sedang diperiksa Dokter Agung adalah mayat Dokter Hani. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku kembali melihat ke arah Dokter Agung. Tangannya tampak bergetar. Untuk beberapa saat dia hanya bergeming sembari pandangan matanya melihat mayat tersebut. Apa Dokter Agung juga melihat kalau yang dilakukan otopsi itu Dokter Hani ya? Kalau memang iya, kenapa dia mesti gugup dan gemetar seperti itu? Bukankah mereka selama ini berteman? Kak Hardiman dan Kak Yono saling berpandangan. Pasti mereka heran dengan apa yang terjadi, melihat Dokter Agung yang gemeteran dan bermandi keringat. Maaf dok, apa otopsinya dilanjutkan nanti saja? Tanya Kak Hardiman dengan hati-hati. Dokter Agung tampak terkejut. Dia lalu menoleh ke arah Kak Hardiman. Iya Har, kita lanjutkan nanti saja. Saya mau istirahat sebentar, jawab Dokter Agung. Tentu saja hal itu membuatku semakin keheranan. Ada apa sebenarnya? Dokter Agung beranjak dari duduk. Dia lalu menuju ke meja kerjanya dan mengambil botol air minum dari dalam tasnya. Dia segera meminumnya sampai habis setengah botol. Kelihatan sekali kalau dia sangat gelisah. Wajahnya pucat tapi tegang. Aku dan kedua kakak seniorku hanya diam melihat hal itu. Kami saling berpandangan tanpa mengucap sepatah kata pun. Mungkin dalam hati mereka sama dengan apa yang aku pikirkan. Har, coba kamu bilang sama keluarganya, hasil otopsi baru bisa diambil habis duhur. Jadi sebaiknya mereka pulang saja dulu. Nanti siang baru datang lagi ke sini, titah Dokter Agung. Baik dok. Kak Hardiman kemudian keluar kamar mayat untuk memberitahukan keluarga jenazah perempuan itu. Sedangkan Kak Yono dan aku menunggu di sisi berangkat. Kak Yono nggak pulang? Tanyaku. Bentar lagi, jawabnya. Tidak berapa lama Kak Hardiman masuk. Dia lalu melaporkan pada Dokter Agung bahwa dia sudah melaksanakan instruksi, memberitahu keluarga jenazah perempuan itu agar kembali lagi nanti, sebab hasil otopsi baru ada selepas waktu zuhur. Kak Hardiman kemudian menghampiri kami, aku dan Kak Yono yang masih berada di dekat berangkar jenazah. Har, aku pulang ya, kata Kak Yono. Begitu Kak Hardiman sampai di dekat kami. Iya Yon, kata Kak Hardiman. Kak Yono lalu mengambil tasnya dan berpamitan pada Dokter Agung yang masih terlihat gelisah. Beberapa kali dia masih saja mengelap keringat yang mengucur dari wajahnya. Ahmad, kita duduk aja yuk. Capek kalau berdiri terus di sini, ajak Kak Hardiman. Dia lantas menuju ke meja kerjanya dan aku mengikuti. Begitu duduk, aku kemudian menulis di secari kertas yang bunyinya, Kak, saya nemu foto Dokter Hani di lemari buku. Aku lantas memberikan kertas itu pada Kak Hardiman. Sengaja aku menulis bukan bicara sebab khawatir akan didengar oleh Dokter Agung. Shh, kata Kak Hardiman sambil menempelkan jari telunjuknya di mulut. Setelah membaca tulisanku, mungkin dia merasa tidak enak hati karena dilihatnya Dokter Agung masih tampak gelisah. Aku pun akhirnya diam saja, duduk sambil membaca-baca buku laporan harian.
Har, kita mulai otopsi lagi. Tita Dokter Agung 15 menit kemudian. Dia lalu berjalan ke arah berangkar. Baik dok, kata Kak Hardiman sembari beranjak dari duduk, kemudian menuju ke tempat jenazah dan aku mengikuti. Sekarang aku yang bertugas memegangi jenazah, menggantikan Kak Yono. Wajah jenazah perempuan itu sudah berubah seperti semula, bukan lagi wajah Dokter Hani. Selama otopsi berlangsung kami saling diam, padahal aku ingin sekali bertanya tentang banyak hal yang berkaitan dengan otopsi tersebut. Tapi aku khawatir akan mengganggu konsentrasi Dokter Agung dalam melakukan pemeriksaan. Dokter Agung hanya bicara saat selesai memeriksa bagian mata, rambut dan organ vital jenazah. Dia memeriksa keterangan yang harus dicatat oleh Kak Hardiman. Menjelang waktu zuhur, otopsi selesai dilakukan, yang memerlukan waktu sekitar 2 jam. Setelah itu Dokter Agung meninggalkan kamar mayat, sedangkan aku dan Kak Hardiman bergantian sholat zuhur di musola. Pukul 12:30 siang keluarga jenazah datang. Setelah Dokter Agung selesai memberikan penjelasan tentang hasil otopsi, mereka kemudian membawa pulang jenazah perempuan itu. Dokter Agung pun pergi setelah itu. Aku dan Kak Hardiman kemudian membereskan dan membersihkan semua peralatan yang baru saja dipakai untuk otopsi. Ahmad, mau apa kamu buka-buka buku itu? Tanya Kak Hardiman, sebab dilihatnya aku sedang membuka beberapa buku yang ada di lemari kaca. Saya penasaran Kak, siapa tahu saya nemu sesuatu lagi. Jawabku tanpa menoleh. Mataku sibuk meneliti setiap buku yang ada di dalam lemari kaca tersebut. Nanti habis asar aja, kamu lihat bukunya, biar Dokter Agung udah pulang. Larang Kak Hardiman. Wajahnya nampak khawatir. Aku menautkan kedua alis. Memangnya kenapa Kak? Tanyaku heran. Enggak enak saja sama Dokter Agung kalau dia lihat kamu sedang bongkar-bongkar lemari. Soalnya lemari itu punya dia. Oh, pantas Kak Hardiman tampak khawatir. Ternyata lemari kaca ini milik Dokter Agung. Dan pantas juga kenapa foto yang aku ambil kemarin ada di salah satu buku yang tersimpan di lemari ini. Aku bergumam. Udah Ahmad, cepat kamu tutup lagi lemari itu dan pergi dari sana. Tita Kak Hardiman. Nada bicaranya terdengar agak memaksa. Wajar saja menurutku dia bersikap demikian. Tapi kemarin Dokter Agung bilang ke saya kalau saya boleh kok baca-baca buku yang ada di ruangan ini. Malah dia bilang daripada saya ngurusin yang lain yang gak ada hubungannya sama pekerjaan saya sebagai penjaga mayat, mending saya banyak baca. Masa iya sih Dokter Agung bilang kayak gitu ke kamu? Kata Kak Hardiman tidak percaya. Beneran Kak, saya gak bohong. Ya udah terserah kamu saja. Kalau nanti Dokter Agung marah, kamu tanggung sendiri akibatnya ya. Kakak gak ikutan, kata Kak Hardiman dengan wajah serius. Iya Kak, jawabku singkat. Aku lalu mulai memeriksa lagi setiap buku yang ada di dalam lemari kaca, sembari berharap akan menemukan sesuatu di salah satu buku-buku itu. Kakak ke musola duluan ya Ahmad, sudah masuk waktu asar. Pamit Kak Hardiman seraya menepuk pundaku yang masih asik memeriksa isi lemari. Iya Kak, kataku tanpa menoleh. Kak Hardiman kemudian berjalan ke arah pintu keluar. Terdengar dari suara langkah kakinya. Kamu sedang cari apa Ahmad? Tanya seseorang yang suaranya tidak asing di telinga ketika aku masih asik membuka-buka beberapa buku. Seketika aku merinding. Bulu kuduk di kedua tangan langsung meremang. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak tidak karuan, sebab diri ini sangat mengenali suara itu. Perlahan aku menengok ke arah sumber suara, dan benar saja, aku melihat Dokter Hani sudah berada di dekatku. Badan ini spontan bergetar, saking merasa takut. Mulut hanya melongo tanpa bisa mengucap sepatah kata, meskipun dalam hati ingin sekali berteriak sekerasnya. Tiba-tiba Dokter Hani tersenyum, yang laki-laki terlihat begitu menyeramkan di mataku. Aku lalu memejamkan kedua mata, seraya membaca doa-doa yang aku hafal di dalam hati. Sebab suara tidak bisa keluar dari tenggorokan, keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh ini. Ahmad, cepetan sana ke musola, seru Kak Hardiman. Langkah kakinya terdengar mendekatiku. Aku bernapas dengan lega. Akhirnya terbebas juga aku dari situasi menyeramkan ini. Perlahan aku membuka mata. Dokter Hani tidak terlihat lagi. Kamu kenapa merem gitu? Tanya Kak Hardiman dengan wajah keheranan. Tadi ada Dokter Hani datang, jawabku sambil mengelap keringat yang mengalir.
Kak Hardiman menarik nafas panjang. Kasihan sekali Dokter Hani, gumamnya. Iya kak, oleh karena itu kita harus secepatnya mencari tahu sebab hilangnya Dokter Hani. Ya sudah, sekarang kamu sholat asar dulu, nanti keburu habis waktunya, titah Kak Hardiman. Aku pun pergi ke musola dan Kak Hardiman duduk di kursi depan kamar mayat. Sampai di musola, aku segera mengambil air wudhu dan sholat asar. Kali ini berjamaah dengan teman sejawat yang sedang dinas sore. Kak, dinas sore di mana? Tanyaku saat kami sedang berjalan di koridor menuju ke tempat dinas masing-masing. Di OK, jawab Kak Yamin, nama perawat senior itu. Dia bilang sudah hampir 7 tahun dinas di sana. Kebetulan sekali pikirku, aku bisa bertanya padanya tentang foto yang aku temukan kemarin. Kamu dinas di mana? Kak Yamin balik bertanya. Di kamar mayat kak, boleh nggak saya tanya sesuatu? Soal apa? Apa Kak Yamin tahu sama Dokter Agung, Dokter Hani dan Kak Sigit? Kak Yamin menghentikan langkahnya, dia lalu menatapku. Bukan cuma tahu, tapi sangat tahu. Mereka bertiga itu terlibat cinta segitiga. Jelas Kak Yamin, membuat mataku membeliak. Maaf kak, maksud dari terlibat cinta segitiga itu gimana ya? Apa Dokter Hani berpacaran dengan Dokter Agung dan Kak Sigit sekaligus? Tanyaku ingin tahu. Bukan seperti itu maksudnya, jawab Kak Yamin membuatku makin penasaran. Jadi gimana? Saya masih kurang paham. Besok, lain kali saja kakak ceritakan. Sekarang di OK sedang lumayan sibuk. Kami masih menunggu pasien yang mau operasi Cito sore ini. Tindakan segera yaitu penanganan pasien yang berpacu dengan waktu. Sebab keterlambatan penanganan pasien akan berpengaruh kepada keselamatan jiwa pasien tersebut, kata Kak Yamin. Meskipun merasa kecewa, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanggung jawab pekerjaan, sumpah jabatan, dan keselamatan pasien tentu harus lebih diutamakan oleh Kak Yamin ketimbang bercerita padaku tentang sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Aku sangat memaklumi hal itu, dan tidak mungkin pula diri ini memaksa Kak Yamin untuk bercerita, meskipun hanya sebentar. Kakak ke dalam dulu ya Ahmad, sampai ketemu lain waktu, pamit Kak Yamin begitu kami sampai di depan kamar Oka. Iya kak, terima kasih atas infonya, semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, harapku sebelum Kak Yamin masuk ke kamar Oka. Kak Yamin tampak menautkan kedua alis sambil memandangku. Wajahnya penuh tanda tanya. Mungkin dia tidak paham kenapa aku mengucapkan terima kasih padanya atas info yang dia berikan. Barangkali saja apa yang Kak Yamin katakan soal Dokter Hani yang terlibat cinta segitiga dengan Dokter Agung dan Kak Sigit adalah sesuatu yang biasa saja. Karena mungkin hal tersebut sudah bukan rahasia lagi di antara sesama teman sejawat yang dinas di kamar Oka. Padahal itu sangat berarti bagiku sebagai tambahan informasi untuk bahan penyelidikan yang sedang aku lakukan tentang misteri hilangnya Dokter Hani. Meski demikian, Kak Yamin tidak bertanya padaku untuk apa aku mengucapkan terima kasih padanya. Dia segera berjalan ke arah pintu kamar Oka dan bergegas masuk, sementara aku meneruskan langkah menuju ke kamar mayat. Di sepanjang perjalanan banyak pertanyaan yang singgah di kepala tentang apa yang baru saja aku dengar dari Kak Yamin. Aku masih belum paham apa maksudnya, sebab tadi Kak Yamin bilang cinta segitiga di antara mereka itu bukan Dokter Hani berpacaran dengan Dokter Agung dan Kak Sigit sekaligus. Jika bukan seperti itu, lantas seperti apa? Ahmad, kenapa muka kamu kok kayak yang bingung gitu? Tanya Kak Hardiman saat aku sampai di depan pintu kamar mayat. Dia sedang duduk di bangku panjang. Saya memang sedang bingung kak, jawabku lalu duduk di sebelah Kak Hardiman. Bingung kenapa kamu? Aku lalu menceritakan apa yang baru saja dikatakan oleh Kak Yamin tentang adanya cinta segitiga antara Dokter Hani, Dokter Agung, dan Kak Sigit. Masa sih seperti itu ceritanya? Tanya Kak Hardiman setelah aku selesai bercerita. Dia tampak tidak percaya. Saya juga tadi kaget kak waktu dengar Kak Yamin bilang soal itu. Dan yang bikin saya belum paham, kata Kak Yamin yang dimaksud cinta segitiga di antara mereka itu bukan Dokter Hani berpacaran sama mereka berdua. Jadi gimana maksudnya cinta segitiga di antara mereka? Nah itu dia yang saya belum tahu kak. Soalnya Kak Yamin belum cerita lanjutannya. Dia mau ada operasi Cito. Kak,
Memangnya Kak Hardiman nggak pernah dengar atau tahu soal cerita ini apa? Soal cerita apa? Hubungan antara mereka bertiga. Kakak itu orangnya nggak kayak kamu, Ahmad. Suka penasaran dan selalu ingin tahu. Mana pernah kakak tanya-tanya soal persoalan teman sejawat yang ada di rumah sakit ini. Apalagi yang beda ruangan. Sama yang satu ruangan pun kakak nggak tahu. Sama Yono contohnya. Mana kakak tahu cerita soal pribadinya. Padahal hampir tiap hari kami ketemu. Berangkat dan pulang kerja bareng. Jawab Kak Hardiman seraya terkekeh. Ih, Kak Hardiman apaan sih? Saya penasaran itu ya karena hilangnya Dokter Hani masih jadi misteri. Masa selama 2 tahun belum terungkap juga? Kalau dia nggak hilang, mana mungkin saya penasaran lah kak? Kataku sembari pura-pura cemberut. Kak Hardiman semakin terkekeh. Iya Ahmad, kakak cuma bercanda tadi. Gitu aja kamu marah. Kakak juga penasaran kok dengan hilangnya Dokter Hani, sama kayak kamu. Cuma kakak nggak punya keinginan untuk nyari tahu lebih banyak lagi. Salut kakak sama kamu Ahmad. Kamu terus nyari tahu biar rasa penasaran kamu itu cepat terjawab. Kata Kak Hardiman sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum mendengarnya. Kak, kita masuk aja yuk. Saya mau lihat-lihat lemari buku lagi. Saya masih penasaran banget soalnya. Ajakku. Kami pun langsung masuk ke ruangan dalam kamar mayat. Kak Hardiman kemudian duduk di kursi kerjanya dan aku memeriksa lemari kaca. Tapi sampai kami bergantian shift malam dengan Kak Yono, aku tidak menemukan sesuatu lagi di sana, baik di dalam lemari maupun di buku-buku yang ada di situ. Apakah aku yang kurang teliti atau memang tidak ada lagi barang yang bisa untuk jadi petunjuk? Entahlah. Sebenarnya diri ini masih ingin memeriksa lemari buku itu lebih lama lagi, tapi Kak Hardiman melarang. Dia bilang agar aku menempati kesepakatan di antara kami bahwa yang mengetahui hal ini hanya kami berdua. Sebab jika aku masih terus saja memeriksa isi lemari tersebut, dia khawatir nanti Kak Yono akan curiga. Hal itu nanti malah akan membuat rencana yang sudah kami susun menjadi berantakan. Akhirnya aku menuruti apa yang dikatakan Kak Hardiman. Setelah Kak Hardiman melakukan operan dengan Kak Yono, maka aku dan Kak Hardiman pun segera pulang. Kak, kalau sama Mbak Kasto, Kak Hardiman kenal gak? Tanyaku ketika kami sedang menyusuri koridor. Kenal banget sih enggak, cuma tahu aja kalau dia itu penjaga malam di rumah sakit ini. Kakak pernah dengar, katanya dia itu salah satu orang yang paling lama kerja di sini. Memangnya kenapa sama dia? Tanya Kak Hardiman sambil terus berjalan ke arah depan rumah sakit. Dia juga aneh orangnya kak. Tahu dari mana kamu? Aku kemudian menceritakan apa yang terjadi ketika aku dinas malam. Dan Mbak Kasto tiba-tiba wajah dan tingkah lakunya berubah saat aku mengatakan apakah ada kemungkinan kalau Dokter Hani itu dibunuh. Masa Mbak Kasto langsung pergi aja gak bilang-bilang pas saya ngomong kayak gitu? Kataku di akhir cerita. Aneh, kenapa dia bersikap kayak gitu ya? Memang banyak banget orang yang aneh yang saya temui di rumah sakit ini kak. Bikin saya tambah bingung dengan misteri Dokter Hani. Tapi juga bikin saya makin penasaran. Kak Hardiman terkekeh menanggapi. Ketika sampai di pelataran parkir, aku melihat Dokter Agung sedang berbincang dengan Mbak Kasto. Mereka duduk di bangku yang ada di bawah pohon mangga. Meskipun malam hari, tapi lampu penerangan yang ada di pelataran itu cukup terang. Juga jarak mereka yang tidak terlalu jauh dengan posisi di mana aku berdiri, sehingga aku bisa melihat dengan jelas sosok Dokter Agung dan Mbak Kasto. Kak, itu Mbak Kasto sama Dokter Agung ada di bawah pohon mangga. Mereka sedang ngobrolin apa ya? Kok saya curiga? Kataku pada Kak Hardiman dengan berbisik. Mungkin sedang ngobrol biasa. Kamu sendiri bilang kan kalau waktu dinas malam kemarin ngobrol sama Mbak Kasto. Tiba-tiba Mbak Kasto melihat ke arahku. Dia lalu bicara dengan Dokter Agung. Entah apa yang dikatakannya. Setelah itu dia beranjak dari duduk, kemudian pergi meninggalkan Dokter Agung. Hal itu tentu saja membuat aku makin penasaran. Dokter Agung kemudian masuk ke mobilnya setelah Mbak Kasto pergi meninggalkan pelataran parkir. Tidak lama mobil yang dikendarai Dokter Agung melintas di depanku. Kenapa Mbak Kasto langsung pergi waktu lihat aku ya? Apa yang sedang mereka bicarakan tadi? Bikin aku makin penasaran saja. Ahmad, kakak pulang dulu ya, kata Kak Hardiman saat sepeda motor yang dikendarai melintas di depanku.
Iya kak, hati-hati di jalan. Kamu juga, kata Kak Herdiman. Sepeda motor yang dikendarainya perlahan meninggalkan pelataran parkir. Aku pun segera menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya dengan perlahan, meninggalkan pelataran rumah sakit angkasa menuju pulang. Keesokan harinya aku kembali berangkat ke rumah sakit lebih pagi seperti kemarin. Diri ini masih penasaran dengan lemari kaca dan buku-buku yang ada di dalamnya. Aku ingin memeriksa lagi dengan lebih teliti semua buku dan barang-barang itu. Barangkali saja aku akan menemukan sesuatu di sana. Bergegas aku berjalan menyusuri koridor yang masih tampak sepi. Karena memang belum waktunya pergantian shift malam ke pagi, aku hanya bertemu dan berpapasan dengan beberapa orang dan teman sejawat di koridor. Ketika sampai di ujung koridor, aku melihat Kak Yono sedang ngobrol dengan Mbak Kasto di bangku depan kamar mayat. Mereka tampak sangat serius. Terlihat dari gerakan kepala Kak Yono yang berulang kali manggut-manggut saat Mbak Kasto bicara. Aku langsung menghentikan langkah, tidak jadi menuju ke kamar mayat. Mbak Kasto sama Kak Yono sedang ngobrolin apa ya? Kayak serius banget. Kalau aku datang ke sana, pasti mereka akan curiga. Nanti dikira aku menguping obrolan mereka. Entah datang dari mana, tiba-tiba aku mendapat ide untuk berjalan langsung saja ke kamar Oka. Siapa tahu ada Kak Yamin di sana. Aku bisa minta dia untuk bercerita soal yang dia bilang kemarin sore. Dengan penuh semangat, aku kemudian berjalan ke kamar Oka sambil berharap bertemu Kak Yamin di sana. Tapi, sampai di depan ruang perawatan laki-laki, aku bertemu dengan Kak Sigit. Dia akan mengantar darah pasien baru ke laboratorium. Loh, Ahmad, kamu kemana? Pagi banget sudah sampai sini, tanya Kak Sigit. Dia menatapku penuh selidik. Kak Sigit, kita ketemu lagi, kataku kikuk. Dalam hati aku merutuki diri sendiri, kenapa harus ketemu Kak Sigit di sini? Padahal aku inginnya ketemu Kak Yamin. Kamu mau kemana, Ahmad? Tanya Kak Sigit mengulangi. Saya mau ke musola, Kak, jawabku asal saja. Tidak mungkin aku mengatakan pada Kak Sigit kalau aku akan ke kamar Oka karena ingin bertemu dengan Kak Yamin. Bisa-bisa Kak Sigit akan curiga padaku. Oh, kakak kira mau kemana, kata Kak Sigit. Entah dia percaya atau tidak dengan apa yang aku katakan, tapi dia hanya mengucapkan seperti itu. Kak Sigit kok udah dinas malam lagi? Bukannya kemarin lusa baru dinas malam bareng saya? Tanyaku heran, sebab baru beberapa hari yang lalu dia dinas malam ketika aku piket. Iya nih, kakak gantian sama temen, dia sedang ada keperluan. Kakak mau ke laboratorium dulu ya, mau nganter darah pasien baru, nanti keburu beku, kata Kak Sigit. Dia lalu meneruskan langkahnya ke arah depan. Aku pun meneruskan perjalanan menuju ke musola. Ketika sampai di depan kamar Oka, ingin sekali aku berhenti, tapi aku khawatir akan dilihat oleh Kak Sigit, sebab dia belum terlalu jauh berjalan, masih bisa terlihat dari depan kamar Oka. Saat sampai di musola, aku tidak melihat siapapun, karena waktu subuh memang sudah habis beberapa waktu yang lalu. Suasana di sekelilingnya sangat sepi. Tiba-tiba aku merinding. Bergegas aku memutar arah, kembali menuju ke arah kamar mayat. Dengan sedikit berlari. Ketika langkahku sampai di depan kamar Oka, aku melihat Dokter Hani ada di sana. Dia sedang melihat ke arahku. Seketika aku langsung berlari, menyusuri koridor menuju ke kamar mayat tanpa menoleh lagi ke belakang. Kamu kenapa lari-lari, Ahmad? Tanya Kak Yono heran saat aku sampai di depan kamar mayat. Mbak Kasto sudah tidak ada lagi. Saya lihat hantu, Kak, di depan kamar Oka, jawabku dengan napas yang masih terengah-engah. Aku lalu duduk di sebelah Kak Yono. Kak Yono mengernyitkan kening. Kamu ngapain pagi-pagi udah ke kamar Oka? Tadi dari musola, Kak. Pas pulangnya saya lihat hantu di kamar Oka. Loh, berarti tadi kamu udah sampai di sini. Kenapa nggak kesini dulu? Tadi waktu sampai di ujung koridor, saya lihat ada Mbak Kasto sedang ngobrol sama Kak Yono di sini. Makanya saya langsung saja ke musola. Memangnya Kak Yono ngobrol apa sama Mbak Kasto? Kayaknya serius banget. Menurut kakak nggak serius banget sih. Tadi Mbak Kasto bilang dia mau melakukan ritual malam Jumat besok. Ritual apa, Kak? Katanya sih ritual untuk ngusir semua hantu yang ada di rumah sakit ini, biar mereka nggak pada gangguin karyawan yang kerja di sini, juga pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Aku ingin sekali tertawa mendengar ucapan Kak Yono barusan.
tapi aku tahan. Sebab aku lihat wajah Kak Yono tampak serius. Aku khawatir dia akan tersinggung jika tiba-tiba aku tertawa. Memangnya ada ya Kak ritual kayak gitu? Tanyaku ingin tahu tanggapan Kak Yono soal ritual seperti itu. Kalau kakak pribadi sih nggak percaya dengan yang model begituan, syirik. Kalau mau ngusir hantu ya dengan baca doa-doa, ayat kursi salah satunya. Tapi Mbak Kasto kan salah satu orang paling tua dan paling lama yang kerja di rumah sakit ini. Jadi nggak agak susah kalau mau ngasih tahu dia soal ritual tadi itu, nggak boleh dalam ajaran agama Islam. Aku manggut-manggut mendengar perkataan Kak Yono. Ternyata dia seperti yang aku pikirkan. Pengetahuan agamanya cukup bagus rupanya. Memangnya Mbak Kasto bilang kalau di rumah sakit ini banyak hantunya apa Kak? Iya, salah satunya adalah hantu Dokter Hani. Mbak Kasto bilang banyak pasien dan penunggu pasien rawat inap yang didatangi. Juga karyawan baru, termasuk kamu. Kamu sering kan lihat sosok Dokter Hani? Aku mengangguk. Iya Kak, tapi apa nanti malah nggak makin banyak makhluk tidak kasat mata yang datang ke sini kalau pakai acara ritual segala Kak? Bukankah hal itu malah akan mendatangkan banyak makhluk halus? Itu kan menurut kita yang nggak percaya sama hal itu Ahmad. Kalau kata Mbak Kasto, ya nggak kayak gitu. Udah nggak usah dibahas lagi soal itu, nggak penting. Oh ya, kita operan sekarang aja yuk. Kakak kebetulan mau ada perlu pagi ini, kata Kak Yono sembari beranjak dari duduk. Dalam hati aku bersorak kegirangan. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa memeriksa lemari buku setelah Kak Yono pulang. Aku membatin. Ayo Kak. Kami pun segera masuk dan melakukan operan. Ternyata tadi malam ada satu jenazah yang dilakukan otopsi, permintaan dari pihak kepolisian, dan langsung dibawa pulang lagi. Berarti Dokter Agung tadi malam datang ke sini Kak? Tanyaku. Ya iyalah, masa kakak yang otopsi? Jawab Kak Yono seraya terkekeh. Kakak pulang sekarang ya. Kak Yono kemudian keluar dari kamar mayat. Aku langsung membuka lemari kaca dan memeriksa buku-buku yang ada di sana. Aku mengulangi dari awal. Sedang cari apa kamu Ahmad? Tanya Dokter Agung yang tiba-tiba sudah berada di dekatku. Padahal aku sama sekali tidak mendengar suara langkah kakinya, mungkin saking asik memeriksa. Saya sedang nyari buku untuk dibaca Dok, jawabku gugup. Jangan bohong kamu pasti sedang cari sesuatu di lemari itu kan? Dengar Ahmad, saya gak akan segan membunuh orang yang coba mencampuri urusan saya. Bentak Dokter Agung membuatku melongo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.